Baik saudara-saudaraku semuanya di seluruh tanah air Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi di channel Madrim 125 dan tentunya masih di seputar pedesaan dan juga pertanian ya. Hari ini kembali mengabarkan dari pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini cerah ceria, secerah harapan para petani untuk masa depan di sini ya. Kemudian di sini saya melihat perkembangannya sangat luar biasa. Yang pertama ini adalah perkembangan pelebaran jalan ataupun cuci parit sudah sampai di RT berapa? 30 ya Pak De? 30 ya. Kemudian ini juga tiang listriknya masih berdiri kokoh kawan-kawan, pembangunan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan sampai saat ini alhamdulillah listrik pun belum tidak ada kendala ya kawan-kawan. Kemudian jalan ini menurut cerita akan dibersihkan setiap setahun sekali dari BWS seperti itu ya. Nah kemudian lahan di sebelah ini juga lahan yang bersertifikat ini kawan-kawan. Milik warga Teran juga yang mungkin saat ini belum dikelola kembali. Kemudian tepatnya ini saya berada di samping lahan petani transmigrasi kita asal kota susu, yaitu kota Boyolali. Siapa dia? Yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Ustadz Ngirfani kawan-kawan. Ini saya perhatikan di sini tanggulnya yang bagian sini ini ditambah lagi dari program cuci parit ataupun dari eksavator yang mengerjakan di sini kemarin kawan-kawan, itu ditambah tinggi sedikit lagi. Dan artinya lahan Pak Ngirfani ini bagian pinggirnya ini sudah tambah tinggi tanggulnya, dan airnya kemungkinan besar sudah tidak ada lagi air yang bisa masuk ke dalam. Kemudian pada saat ini Pak Ngirfani di sana sedang merapikan tanah-tanah sisa buangan yang dari sini, dari parit ya kawan-kawan. Itu sedang dirapikan, dirapetkan supaya rapi, rata, dan bisa nantinya ditanami di situ ya. Ketika sudah terkena matahari beberapa bulan yang akan datang nantinya, ini tanggulnya bisa ditanami. Kemudian di sini ini ada jembatannya ya. Saya harus lewat sini, ini masih bisa apa tidak, pokoknya bismillah lah ya. Mudah-mudahan bisa. Kita jumpai Pak Ngirfani teman-teman untuk menggali informasinya. Sekiranya di lahan Pak Ngirfani ini nanti ada tanaman apa saja dan perkembangannya apa saja, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gapuk temen rasanya Pak D yang satu ini ya? Masih kuat kah? Saya takut nanti kalau botol ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kalau kenglem sama HP sama beruh-beruh ini kenglem semua. Alhamdulillah kita sampai teman-teman. Sangat mengerikan sekali ini pokoknya. Tadi di situ saya tidak bernafas kawan-kawan. Nah, dan pada akhirnya saya bisa tembus ke lahan beliau Pak Ngirfani. Kita lihat tanaman yang ada di sini. Di sini ada tanaman bawang pre yang mungkin sudah dipanen juga, ini tinggal sisa-sisanya. Dan di sebelah itu mungkin tanaman timun ya. Terus di sana itu tanaman bawang pre juga luas sampai ke pinggir sana. Nanti kita lihat dan juga nanti kita akan bercerita ya teman-teman sama beliau keluh kesahnya ya, maksudnya selama bertani di sini, menanam bawang pre, menanam apa saja, nanti keluhannya apa dan kekurangannya apa, kita tanyakan sama beliau. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Ngirfani, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
Ini sepertinya lagi bersibuk-sibuk Ya, Ria. ini ya, menata tanggul. Menata tanggul ya. Tanggulnya ada tambahan sisa dari paret, pembentukan dari tanah paret kan, dari parit ya. ya kan dinaikkan ke sini. Gitu. Ya kan? Jadi tambah tinggi Pak ya. Tadi kan tinggi banget itu kan, saya bikin rata biar kelihatan rapi lah. Iya, Ya, walaupun nggak begitu rapi ya, agak-agak rapi dikit maksudnya. Ini sungainya, jalan sama pondoknya tanggul ini tinggi, tanggulnya ini malah Tinggi sudah tanggulnya sekarang ya Pak ya. Sekarang tinggi tanggulnya. Luar biasa kan. Insya Allah nanti kalau masalah air aman. Terus jalan di sini bersih banget ini ya, rapi, bersih. Semakin apa ya, dengan adanya cuci parit ini menurut Pak D bagaimana? Sebetulnya ini juga isinya banyak manfaatnya juga. Pertama, air juga lancar. Yang kedua, tanggul saya bisa semakin tinggi, semakin lebar. Seperti itu. Jalan juga kelihatan tambah lebar, tambah tinggi. Itu kan sangat bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk saya, tapi kan untuk kita semua. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Di sini. Ya. Terus termasuk airnya nanti kalau udah kayak gini kan lancar, begitu surut kan dia kan cepat habis kan itu. Cepat habis ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau menurut Pak Irvani sungainya tambah lebar atau bagaimana? Ya kalau sungainya sebetulnya ya memang tambah lebar, karena dulu kan di bawah itu kan ada sayapnya kan gitu. 1 meter dari tanggul itu ada sayapnya. Nah, tapi kan sekarang nggak ada sayapnya, tapi langsung dibikin apa ya, melambai lah. Jadi langsung ya, miring, dibikin miring gitu kan. Miring Sri gitu ya. Jadi kalau dulu ada sayapnya, sekarang nggak ada sayapnya. Cuman sekarang akhirnya kan semakin lancar juga, karena memang udah nggak ada rumput-rumput juga kan. Kemarin banyak rumputnya kan itu. Gitu Pak Irvani ya. Nah, jadi tanggulnya ini tambah tinggi menurut tadi yang dijelaskan oleh beliau. Tambah lancar apa namanya pengairannya, juga yang jelas ini nanti bermanfaat juga untuk ditanami, mungkin bisa Pak ya. Ya, setelah kering, karena ini masih bonyok ya, tanaman-tanaman yang kecil, bukan tanaman keras. Kalau tanaman keras kan udah penuh tanaman ini nanti ya. Tanaman keras sampai sana kan udah pohon pete, kelapa, ini ada petenya, jengkol, ada nangka, ada kelapa. Petenya langkrang tok ini. Nanti saya dirubung semut langkrang dong. Ada kelapa, ada pete, ada jengkol, ada nangka. Jadi panjenengan ini tanaman tahunannya ada, tanaman jangka pendeknya juga. Ya alhamdulillah juga sekarang ada. Sudah berjalan ya, alhamdulillah sudah berjalan walaupun baru beberapa bulanan. Sudah panen lagi Pak jenengan? Untuk sementara ini belum panen lagi. Ada bibit bawang pres saya beli. Sebetulnya saya tuh kemarin tuh juga pengen tuh mau nanam yang sebelah sana. Cuman karena kondisi hujannya itu belum hujan, sehingga saya tunda dulu. Sebenarnya saya mau kembangkan kan, rencana saya seperti itu. Ada bibit Pak Irvani saya mau beli. Kalau bibit itu enggak ada, cuma itu isinya untuk konsumsi. Karena memang sengaja saya enggak buat pembibitan. Oh seperti itu. Iya, karena memang sengaja saya enggak bikin pembibitan, karena gini Pak Madri, mohon maaf saja ya. Kita petani yang dicari kan hasilnya kan gitu, hasil dari pertanian. Ketika kita mau bikin bibit itu waktunya jangkanya lebih panjang, dan harga bibit lebih rendah daripada harga konsumsi. Seperti itu ya. Biasanya orang-orang kalau beli kan seperti itu. Terkecuali kalau beliau-beliau itu yang beli harga konsumsi juga, ya insya Allah kita nggak masalah bikin bibit kan itu. Udah waktunya udah lebih panjang, tapi harganya lebih rendah. Gitu. Kan gitu. Makanya saya nggak mau bikin ini. Kalau mau silahkan harga konsumsi itu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sudah berapa bulan yang yang ada sekarang? Ini udah 2 bulan ya, lebih dikit lah. Memang sengaja mau saya tanam ini. Oh ya. Ada cewek-cewek 2 itu lewat kawan-kawan. Nah, apa namanya, berarti
Kalaupun sayur untuk ditanam kembali kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu Pak ya. Enggak apa-apa. Itu artinya bibit kayak iya. gitu. Jadi walaupun itu konsumsi. Usianya sekarang berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Kira-kira bagus enggak untuk sayur di untuk apa buat bibit itu ditanam? Sebetulnya kalau menurut saya justru lebih bagus. Lebih bagus. Justru lebih bagus. Nanti kita bisa lihat di sana. Biar bisa nanti saya jelaskan di sana kan gitu. Boleh. Ya, bisa ke sana. Kita sekarang ke sana saja. Oh iya. Untuk sementara ini biar gini aja dulu. Untuk sementara dihentikan dulu. Iya. Untuk sementara itu dihentikan dulu. Iya. Soalnya rencana saya mau beli 20 kilo Pak. Iya. Berarti sekarang harga sayur berapa? 30. Harga sayur sekarang 45. 45. Iya. Wih, keren. Berarti kalau 20 kilo 900 dong. Harga cuma kemarin kan orang beli kan untuk bibit itu kan 40, makanya harganya kan lebih rendah daripada kayak yang konsumsi kan gitu. Padahal waktunya lebih lama kalau mau bikin bibit itu kan gitu. Karena ya kita nanti di sana saja lah. Baik Pak Irvani. Seperti ini ya lahannya ini. Ini tanaman baru lagi Pak ya? Ini baru 1 minggu kalau yang ini. Baru berapa jam yang lalu? Ya baru 1 minggu yang ini. Kalau yang ini baru 3 hari. Oh ini 3 hari. Kering banget kayaknya ya? Iya kering. Ini tiap sore saya siram. Kalau enggak layu ini. Kalau enggak ya tetap. Sekarang kemarau masalahnya Pak ya? Ya itulah. Makanya saya persiapkan sebetulnya udah ini luar biasa. Saya itu mau nanam lagi, mau mengembangkan, cuman karena belum ada hujan. Luas banget sekarang Pak ya tanamannya dengan? Ya alhamdulillah lumayan ini. Ini awalnya bibit berapa kilo dulu ya? Awalnya saya pertama beli dari tempat Pak Muslimin 10 kilo. Terus yang kedua dibelikan sama Pak Hasim itu 15 kilo. Yang dari Cici ya? Iya dari Cici, dari Singapura itu 15 kilo. Jadi 15 kilo awalnya itu. Iya. 15 sama 10 awalnya lah ya. 25. Wih lah ini sudah tua-tua sekali Pak. Ya ini. Sebetulnya ini kan ini rencana mau dipanen. Ini kan untuk konsumsi sebetulnya kan gitu. Kan besar-besar kan panjang kan gitu. Nah, ini maksud saya rencana saya itu kan mau saya kembangkan di sana. Oh di mana? Tuh. Sudah ada cangkulannya lagi ya? Udah. Udah lepas lah untuk cangkulannya itu segitu masuk semua di sini. Ini sekarang juragan bawang pre ini Pak Irvani ya. Nih. Cangkulannya masih. Ini yang mau ditanam lagi. Ya, rencana mau saya kembangkan di sini. Nah, ini udah paling pinggir ya. Iya. Ini udah batas sama tempatnya Pak Arbangi. Nah, ini contohnya kayak gini Pak Madrim ya. Iya Pak. Ini kan untuk konsumsi sebetulnya kan. Saya tanam sebetulnya lebih bagus karena dia besar. Seperti itu. Iya, begitu mecah dia nggak cuma 1, langsung 2, 3. Kan gitu. Ini udah mulai mecah ya. Ini baru beberapa hari kemarin ini saya nanam ini. Makanya ini saya hentikan dulu karena nggak ada hujan kan. Saya nyiram terus tiap hari. Ini juga karena juga masih banyak. Nah ini nanti juga ke depannya. Kalau itu tanggul jalan sudah ya. Ya. Nah ini juga mau ditanam bawang pre juga. Kali ini untuk tanaman padi nanti. Padi. Insya Allah. Cuman itu saya persiapkan dulu. Saya bikin bedeng-bedeng. Nanti habis padi ditanam kayak gini lagi. Sambil istilahnya ngisi waktu luang lah. Saya bikin. Nah itu nanti kan tinggal apa ya? Istilahnya tinggal bikin part-part kayak gini lagi kan gitu. Luar biasa teman-teman. Ini bedengannya rapi sekali Pak Dea. Pakai menggunakan sandak jenengan kah? Enggak, cangkul. Cangkul ini potongan pinggirannya? Oh, saya pakai parang. Parang karena juga banyak akar-akar juga kan. Sekalian untuk mangkas akar. Seperti itu. Ini tanahnya semi jenengan ya Pak ya? Iya. Tapi bukan kayaknya mulus gambut kah? Lain. Semi gambut. Jadi ada tanahnya juga campur ya? Iya, campur. Makanya untuk daun bawang cocok banget ini. Berarti sampai saat ini sudah berapa kilo jumlahnya ini kalau seandainya dikrus kayak gitu? Ini 9 gulutan ini.
Yang sudah ketanam ini 9 gulutan 90 kilo. 90 kilo. Satu gulutan ini 10 kilo bibitnya. Karena memang besar-besar Pak Madrim. Makanya kalau orang ini mohon maaf saja ya. Kalau orang mau beli bibit itu kan nyari yang kecil-kecil, biar babar, biar banyak kan jadinya banyak kan itu. Karena beliau kan modelnya kayak gitu, termasuk kayak saya kemarin waktu pertama juga gitu. Makanya kalau sekarang itu ya kayak gini. Kan namanya yang justru yang konsumsi sekilo sebedeng ini, satu bedeng 10 kilo. Ini 90 kilo. Ini nah, kalau yang sini ke sana ini berapa semuanya seandainya kayak gitu? Ini kalau nggak salah ya hampir untuk bibitnya hampir sama. Kurang lebih sama 90 kiloan. Ya, sekitar 70-an itu, 75 kilo itu yang sama 90, 160. Bibit 1 kintal 60 kilo ya, Pak Irvani. Iya. Seandainya jadi semua terus panennya berbarengan itu kira-kira mengeluarkannya bagaimana Pak? Ya, cara menjualnya kayak gitu. Karena di sini saya perhatikan kan tapi banyak pembeli juga sih ya. Kalau sini banyak pembeli juga. Makanya ini kalau saya sebetulnya bisa juga kayak gitu, tetap aja laku. Karena untuk lari ketara kan iya, maksudnya laku, cuman gini Pak De, kalau seandainya dari bibit 100 kilo lebih, 1,5 kintal lah ya tadi kita katakan, itu tanam semua terus dipanen 1 kali, itu jualnya mau 1 kali itu. Kalau saya misalnya mau dijual sekali, tetap aja laku. Ya. Nah, cuman kalau saya nggak seperti itu Pak Madrim. Makanya ini setiap 1 minggu saya nanam lagi, 1 minggu saya nanam lagi. Maksud saya itu biar nanti 1 minggu kita panen, 1 minggu lagi kita panen kan gitu. Jadi gantian. Termasuk untuk mengerjakan pun juga enggak, ini kalau misalnya sekalian bareng sekali panen, kita nanti ke depan terlalu lama juga waktunya untuk menunggu panen lagi kan gitu. Maksudnya kalau untuk penampungan di sana insya Allah masih aman, mampu ya, masih aman. Walaupun ada bibit, karena apa? Ini kayak menjawab pertanyaan juga kemarin, jangan semua tanam bawang pre. Kalau semua tanam bawang pre nanti penjualannya susah. Nah, ini dari kabar-kabar yang saya dengar di sini juga kan, kalau bawang pre itu mau berapa ton pun bisa dilarikan, ke Tanjung, ke Tarakan, ke Berau, ke Nunukan, bisa ya gitu ya. Jadi artinya meskipun nantinya kedepannya petani di sini banyak yang menanam bawang pre, tidak kerepotan, intinya tidak kerepotan untuk menjual. Untuk penjualan insya Allah tidak ada kerepotan. Iya. Terus kemudian begini Pak Irvani. Iya. Apa sih kekurangannya jenengan ataupun apa keluhannya dalam mengelola lahan di sini, terus kemudian tanaman bawang pre ini keluhannya itu apa, terus cara mengatasi macam ulat apa itu bagaimana? Ya sebetulnya sih untuk saat ini Pak Madrim yang saya temuin itu terutama untuk mengatasi ulat ya. Obat-obatnya itu kan ya cukup mahal juga kan itu. Lumayan mahal juga, makanya kan bagaimana caranya kita mensiasati kan gitu. Oh seperti itu ya. Oh jadi seperti itu Pak ya. Iya. Mungkin melihat apa namanya perkembangan juga ya. Iya. Kedepannya ini bagaimana, terus butuhnya pupuk apa, terus cara mengatasi ulat ataupun penyakit-penyakit yang lainnya seperti busuk daun apa-apa kayak gitu, itu menggunakan obatnya yang setara mahal atau bagaimana Pak Irvani? Ya sebetulnya kalau obatnya sih juga enggak terlalu mahal juga, yang enggak terlalu mahal juga. Cuman karena kebutuhan kita kan banyak karena tanaman udah luas kan gitu. Jadi kan ya walaupun dalam 1 botol misalnya 80.000 dalam 1 botol. Sekarang untuk sekian tanaman itu kan enggak cukup 1 atau 2 botol kan gitu. Hitungannya kan di situ. Cuma ya itu tadi kita memang kalau saya memang udah saya persiapkan. Termasuk untuk antisipasi itu istilahnya juga mengurangi untuk mengurangi itu juga saya bikin
termasuk untuk pupuknya itu fermentasi gitu ya, jadi organik. Oh gitu. Makanya ini dari awal pertama saya nanam bawang pre sampai sekarang itu saya baru itu kalau nggak salah mulai ya 8 bulan sekarang lah. 8 bulan berjalan ini. Saya awal nanam bawang pre itu. Untung jenengan mempunyai inisiatif dan alternatifnya untuk mengatasi apa? Untuk pupuk dasar gitu ya. Pupuk tanahnya gitu dari akarnya. Jenengan bisa membuat POC sendiri gitu Pak ya? Saya bikin VOC sendiri, terutama untuk istilahnya. Berarti sudah berfungsi, sudah digunakan itu? Bisa digunakan itu kan termasuk udah mengurangi pengeluaran. Nah, betul sekali maksud saya seperti kalau itu. Misalnya kita pakai pupuk yang mutiara, itu kalau sekian luasnya itu paling enggak ya udah dua sak lebih lah. Artinya menambah keuntungan karena POC-nya membuat sendiri karena harga juga ringan, lebih ringan yang membuat sendiri seperti itu. Ibarat kata kemarin menggunakan pupuk beli semua untungnya cuma 100.000 istilahnya ya. Terus sekarang karena dengan alternatif membuat POC sendiri bisa untung 200.000 kan begitu. Makanya kan ya kita kan petani harus belajar dari situ juga. Harus dihitung-hitung juga. Keren, luar biasa. Misalnya sekarang saya nanam bibit 50 kilo. Untuk pengeluaran untuk obat untuk pupuk itu berapa? Jadi kalau misalnya 50 kilo itu kalau apa untuk mutiara itu paling tidak minimal 1 sak itu sudah pasti masuk. Padahal mutiara itu 1 sak sudah 900.000. Belum lagi untuk obat-obatnya, kan gitu Pak Madrin. Makanya saya bikin itu apa fermentasi itu VOC itu hanya dengan modal ya ibaratnya 200.000 dah ini kan itu. Jadi keuntungannya kan lebih besaran. Dan itu pun khasiatnya atau mungkin apa cara berfungsinya lebih lama dibanding pupuk-pupuk yang kayak istilahnya singkat gitu ya. Untuk makanya saya bikin VOC itu termasuk untuk menjaga ini apa kondisi tanah itu biar nggak cepat rusak Pak Madrin. Iya betul sekali Pak Irfan. Karena kalau pengalaman petani di Jawa dulu itu kan pakainya kan pupuk organik semua, pupuk kandang kan gitu. Itu kan tanah nggak mudah ini. Makanya di sini saya coba terapkan kayak gitu juga. Di samping itu juga kemarin saya juga udah mohon maaf ini bukan ini enggak. Itu dari hati nurani saya sendiri itu. Kalau kita terlalu banyak pakai pupuk kimia, bukan saya melarang tidak, itu hanya untuk pribadi saya sendiri. Betul. Bukannya saya melarang untuk pakai pupuk kimia enggak, tapi kurangnya sebanyak mungkin gunakan pupuk organik. Menggunakan cuman hanya sebagian. Untuk sebagai kimianya untuk sebagian. Kalau saya kan selama ini yaitu tadi sudah saya sampaikan, kalau kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia secara terus menerus, pertama tanah juga cepat rusak. Nanti mungkin 3 atau 4 kali ditanam udah nggak bisa ditanam lagi. Karena udah rusak kan itu. Yang kedua, saya ingin mengurangi penyakit-penyakit dalam tubuh manusia ini. Keren. Itu dari hati nurani saya sendiri. Bukannya saya melarang untuk pakai pupuk kimia, enggak. Ya monggo, tapi kalau niat saya termasuk pertama untuk menjaga kondisi tanah biar enggak mudah rusak. Bahasanya kalau ada yang sulit kenapa pilih yang gampang gitu ya? Yang kedua kalau hati nurani saya walaupun kelihatannya sepele. Tapi kalau kita pakai obat-obatan itu terus, itu yang kita konsumsi, yang kita makan obat. Jadi penyakit dalam tubuh manusia itu selalu bertumbuk kan gitu. Akan terasa nanti setelah beberapa tahun. Beberapa bulan, beberapa tahun yang akan datang baru terasa. Makanya saya pergunakan pupuk yang itu gitu loh. Ini mohon maaf saja, bukannya saya melarang teman-teman mau pakai. Artinya begini Pak De, artinya tetap gunakan. Tetap sebagian gunakan saja. Untuk istilahnya untuk pemancing, untuk pemicin jangan saja. Semuanya. Baik Pak De Irfani, karena ini waktu sudah mendekati bulan Agustus,
Mungkin intinya tetap merdeka seperti itu ya. Ya, tetap merdeka. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini tentang tanaman bawang pre, tentang perkembangan wilayah, baik jalan maupun parit, dan juga tidak ketinggalan perkembangan pertaniannya Pak Ngervani. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk membuat konten-konten inspirasi gitu Pak De ya. Video-video inspirasi tentang pertanian. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil mana yang baik dan mana yang buruk. Makasih banyak Pak De, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Dan tetap semangat. Tentunya saya hanya bisa menyemangati dan selalu tetaplah rendah hati Pak Irvani. Insya Allah. Nah demikian teman-teman cerita kita di lahan Pak Irvani ya, lahan yang sekarang tanamannya sudah, ini saya katakan dan saya nyatakan semakin banyak dan semakin berkembang. Tentunya dukung terus konten-konten kita, konten tentang pertanian yang ada di pemukiman transmigrasi. Tentunya jangan lupa dan jangan biarkan petani kita berjuang sendirian. Dari saya tentunya salah dan hilaf, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Dan saya akhiri dengan pantun. Mobil taufik melintas di darat, petani sepungkur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.